Perjalanan pendidikan nasional. Pada tahun 1920 muncul sebuah pergerakan yang berdasarkan kesadaran budaya dan politik akan perlunya reformasi pendidikan untuk mencapai cita-cita kemerdekaan nusa dan bangsa sebagai jalan kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa yang menjadi pokok sistem pendidikan dan pengajaran. Tahun 1922, 2 tahun setelah munculnya pergerakan radikal di bidang pendidikan atau tepatnya pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar Dewantara merancang dan memperbaharui pendidikan nasional dengan mendirikan Sekolah Taman Siswa di Yogyakarta. Pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan tertuang dari konsep mengenai tripusat pendidikan, bahwa dalam kehidupan anak-anak terdapat 3 tempat penting yang menjadi pusat pendidikan bagi mereka, yaitu alam keluarga, alam perguruan, dan alam pergerakan pemuda. Setelah kemerdekaan Indonesia, sistem pendidikan kemudian mengadopsi konsep tersebut hingga tercetuslah istilah Tripusat Pendidikan yang menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional meliputi 3 hal, yaitu pendidikan keluarga, pendidikan sekolah, dan pendidikan masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidup kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara juga mencetuskan 5 asas pendidikan yang dikenal dengan Pancadharma, yaitu kodrat alam, kemerdekaan, kebudayaan, kebangsaan, dan kemanusiaan. Konsep dan filosofi Ki Hajar Dewantara ini menjadi pedoman serta acuan bagi perkembangan pendidikan di Indonesia hingga sekarang. Pada masa sekarang ini, kurikulum Merdeka adalah salah satu kurikulum yang menggunakan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kurikulum ini dimaksudkan agar siswa dapat mencapai kodratnya sebagai manusia yang merdeka dan bahagia dengan mengembangkan bakat yang diminatinya dalam pembelajaran sehingga nantinya tujuan dari pendidikan nasional dapat tercapai. Pada kurikulum ini dikenal dengan konsep memerdekakan peserta didik. Kita sebagai guru harus memberikan kebebasan kepada anak-anak untuk mengembangkan ide, berpikir kreatif, mengembangkan bakat atau minat siswa, merdeka belajar. Tapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan mutlak. Perlu tuntunan dan arahan dari guru supaya anak tidak kehilangan arah dan tidak membahayakan dirinya. Pendidikan abad ke-21. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Pendidikan abad 21 dan profil pelajar Pancasila. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, ya kita harus membekali siswa kita dengan percakapan abad ke-21. Profil Pancasila merupakan benteng yang harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Pelajar yang memiliki profil pelajar Pancasila adalah pelajar yang terbangun utuh ke-6 dimensi pembentuknya. Dimensi ini antara lain beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, serta kreatif. Demikianlah pemaparan dari saya tentang perjalanan pendidikan Indonesia yang menganut esensi pemikiran dari Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan yang memerdekakan peserta didik, menuntun, dan berprofil pelajar Pancasila dalam abad ke-21. Sekian dan terima kasih.